Jamaah rahimahumullah, pada kesempatan pada subuh ini kembali akan kami sampaikan peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari peristiwa tersebut. Kalau minggu yang lalu mengenai kisahnya seorang sahabiah Rasulullah, yaitu Ummu Mihjan atau Mahjan. Kesempatan kali ini akan kami sampaikan peristiwa mengenai sahabat Rasulullah SAW, yaitu antara sahabat Salman Al-Farisi dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Di sahabat Salman Al-Farisi ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari negeri Persia. Sekarang ya Iran dan Irak digabung. Dulunya namanya negeri Persia. Kebanyakan masyarakatnya pada waktu itu adalah masyarakat Majusi, itu penyembah api. Nah, sahabat Salman ini adalah anak seorang istilahnya tokoh, dan beliau diberi tugas untuk menjaga api yang menjadi tempat memuja orang-orang Majusi. Mereka menyembahnya api. Ketika Rasulullah SAW lahir, matilah api orang Majusi tersebut. Dia lahir, apinya mati beberapa saat, kemudian mereka nyalakan kembali. Salman radhiyallahu an bergejolak hatinya ketika api yang disembah oleh orang-orang Majusi itu mati. Tuhan kok seperti ini, tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tuhan mau mati. Harusnya yang disembah, yang diibadahi itu bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi kok tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, ini menimbulkan pertentangan batin di dalam diri Salman radhiyallahu anhu. Persis seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mencari siapakah Tuhan saya, beliau melihat bulan, inilah mungkin Tuhan saya. Tetapi ketika tenggelam, kemudian beliau menyaksikan ketuhanan terhadap bulan itu. Harusnya tidak tenggelam, harusnya cahayanya tidak boleh pudar. Maka ini bukanlah Tuhan saya. Nah, Salman kemudian mencari kebenaran tersebut dengan belajar pada para rahib, sampai akhirnya dipertemukan kepada Islam di Madinah. Di Salman termasuk salah satu sahabat Muhajirin. Kemudian kalau Abu Darda ini salah seorang sahabat yang tinggal di Madinah, beliau adalah salah seorang sahabat Ansor karena asli dari Madinah. Ketika sahabat Muhajirin itu datang ke Madinah, maka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya Salman ini dipersaudarakan dengan Abu Darda supaya bisa saling mengenal satu dengan karena sahabat Muhajirin tidak bawa apa-apa. Tanah kelahiran mereka, kekayaan mereka tinggalkan. Ini diikuti Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda sehingga mereka menjadi bersaudara dengan atau karena Islam. Nah, ada suatu peristiwa yang terjadi antara keduanya. Suatu saat Salman Al-Farisi heran dengan penampilan dari Ummu Darda, itu istrinya Abu Darda. Ummu Darda ketika itu sedang murung, kemudian
berpakaian kumal dan tidak terawat. Jadi lagi ngelamun, kemudian menggunakan pakaian yang tidak indah untuk dilihat, pakaiannya kumal, kemudian tidak terawat. Lalu ketika melihat Ummu Darda tersebut, Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu sehingga engkau seperti ini? Seolah-olah tidak merawat diri. Lalu Ummu Darda berkata, lihatlah itu saudaramu, dia tidak lagi membutuhkan dunia. Lalu untuk apa aku perhatikan diriku di hadapan siapanya? Ternyata Abu Darda ini sudah tidak lagi memperhatikan istrinya, tidak memberikan perhatian kepada istri, sampai istrinya itu berbuat seperti itu. Sudah tidak butuh lagi dengan saya, sehingga saya juga sudah tidak memperhatikan diri saya sendiri. Kemudian Salman berinisiatif untuk mengetahui perkara ini dan ingin menasihati Abu Darda. Melihat istrinya seperti itu, maka Salman berusaha untuk menyelidiki dan kemudian menasihati, ingin memberikan nasihat kepada Abu Darda. Nah, di kalangan para sahabat, Abu Darda ini merupakan salah seorang sahabat yang sangat rajin beribadah. Dan sebagai orang yang sangat giat beribadah, kuat dalam beribadahnya. Maka Salman punya niat untuk menasihati Abu Darda dengan cara berkunjung ke rumahnya, menginap, melihat bagaimana sikap Salman terhadap sikap Abu Darda terhadap keluarganya. Lalu ketika berkunjung, minta izin kepada Abu Darda dan berkunjung ke rumah Abu Darda. Abu Darda kemudian membawakan makanan dan mempersilahkan saudaranya yaitu Salman untuk makan sambil berkata, makanlah, saya sedang berpuasa. Jadi pada waktu itu Abu Darda sedang puasa. Mendengar itu Salman terkejut, lalu berkata di batinnya, jika Abu Darda selalu berpuasa, bagaimana ia akan memenuhi kebutuhan lahir batin dari istrinya? Puasa setiap hari, jarang berbuka. Lalu Salman berkata, aku tidak akan makan kecuali kamu ikut makan. Saya tidak akan makan kecuali kamu ikut makan. Karena ingin memuliakan tamunya, Abu Darda mau tidak mau akhirnya memilih berbuka puasa hari itu. Ingin menghormati tamunya, memuliakan tamunya. Akhirnya ikut makan bersama dengan Salman, membatalkan puasa. Lalu Salman pun minta izin untuk menginap, dan niat bermalam di tempatnya Abu Darda. Dan Abu Darda mengizinkan. Ketika mereka Salman menginap di rumahnya Abu Darda, setelah sholat Isya, Abu Darda dan Salman bersiap untuk tidur. Namun ketika mereka hendak tidur, tiba-tiba Abu Darda langsung beranjak dari tempat tidurnya, langsung bangun lagi, bersiap untuk melaksanakan sholat mengganti bajunya, kemudian wudhu dan langsung bersiap untuk sholat itu habis Isya. Salman kemudian menegurnya, tidurlah dulu, jangan langsung sholat, tidur dulu. Karena tidak enak dengan tamunya, maka Abu Darda menuruti perkataan Salman. Dia tidur lagi. Baru beberapa menit, Abu Darda bangun lagi, ingin melaksanakan sholat. Tapi Salman tahu, lalu menegurnya lagi, tidur dulu, karena tidak enak lagi. Akhirnya Abu Darda tidur lagi sampai beberapa kali. Ini nggak bisa tidur ya malamnya. Sampai akhirnya ketika sudah sepertiga malam,
ketika sepertiga malam itu Salman baru membangunkan dan mengajak Abu Darda untuk sholat, sambil berkata, inilah waktu yang tepat untuk kita mendirikan sholat malam. Lalu mereka sholat bersama. Ketika setelah selesai, Salman menasihati Abu Darda, wahai saudaraku, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu yang harus kau tunaikan, dan dirimu punya hak atasmu yang harus kau tunaikan. Badanmu memiliki hak untuk istirahat, dan keluargamu memiliki hak atasmu yang harus kau tunaikan. Tunaikanlah hak-hak tersebut kepada setiap pemiliknya. Nah, mendengarkan nasihat Salman tersebut, kemudian Abu Darda esok paginya lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Salman telah mengganggu puasa saya. Harusnya saya puasa, saya batal. Tadi malam juga seperti itu. Saya tidak bisa full puasa semalam, sholat semalam suntuk, hanya sepertiga malam saja. Lalu mengatakan apa yang dikatakan oleh Salman, bahwa kita harus memenuhi hak kepada setiap miliknya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sodaqta Salman, benarlah Salman. Jadi apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Salman radhiyallahu anhu itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi, yang pertama, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, janganlah kita berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam hal ibadah maupun dalam perkara-perkara keduniaan yang lain. Ini Allah telah ingatkan, diantaranya dalam perkara-perkara kebiasaan kita ataupun keduniaan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Karena segala sesuatu yang berlebihan kita lakukan secara berlebihan itu pasti akan mendatangkan madharat. Kerugiannya ataupun kerusakannya itu akan lebih besar. Kayak tadi, ketika kita tidak menyeimbangkan antara ibadah makhdhur dengan ibadah ghairul makhdhur, maka akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Begitupun dalam perkara-perkara yang lain. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ini perkara makan, minum, maka tidak boleh kita berlebihan. Dan ternyata dampaknya memang lebih besar keburukannya bagi badan kita ataupun kesehatan kita. Kemudian dalam hal ibadah Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, khudhu minal amal ma tutiquna wa wallahi la yas'amullahu hatta tas'amu. Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian, karena demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan bahwa Allah itu tidak akan bosan untuk berhenti memberikan pahala atas ibadah yang kita lakukan. Jadi Allah tidak pernah merasa bosan untuk memberikan kita pahala. Namun pada umumnya manusia itu akan bosan dengan ibadah yang dilakukan secara berlebihan, lalu dia akan menjadi berpaling. Khawatirannya itu di situ. Ketika dia beribadah secara berlebihan, maka dia akan merasa bosan, kemudian setelah bosan akan berpaling, tidak menjalankan ibadah itulah. Ini. Jadi, mari kita betul-betul mencamkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Pernah juga datang 3 orang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, kalau Rasulullah SAW, seorang yang sudah diampuni dosanya di masa lalu dan akan datang saja beribadahnya sangat luar biasa,
maka kita harus lebih dari Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, saya tidak akan berbuka, ya, akan senantiasa berpuasa terus menerus. Lalu yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan pernah tidur, akan sholat malam terus menerus. Satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah, ya, akan membujang terus menerus. Membujangnya dalam rangka kebaikan, ya, dalam rangka ingin beribadah terus. Lalu mereka dinasihati oleh Rasulullah. Siapa yang berkata demikian tadi? Sungguh saya, ya, seorang nabi, orang yang paling dicintai Allah. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur. Ya, kemudian saya juga menikah. Ya. Maka mereka yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golongan. Jadi nasihat Rasulullah agar jangan hulu, ya, hulu itu berlebihan. Ini jadi hadirin jamaah rahmatullah, ya, yang pertama adalah jangan kita berlebihan dalam istilah, tunaikan haknya kepada setiap pemiliknya. Kemudian yang berikutnya, ibadahlah dengan sempurna. Ya. Ibadah hubungannya menurut hubungannya atau relasinya itu ada ibadah mafdah, ya, kemudian ada ibadah khairu mafdah. Ibadah khairu mafdah ini yang sering disebut sebagai ibadah muamalah. Tadi sudah disebutkan, kita harus menjalankan kedua ibadah ini secara adil, jangan timpang sebelah, karena menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Tujuan ibadah jadi tidak tercapai, yaitu membahagiakan manusia. Ya. Maka, ya, ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh ini kita jalankan secara adil. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, ibadah mahdoh, ibadah khairu mahdoh ini atau ibadah muamalah ini justru memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan ibadah yang mahdoh pada kondisi tertentu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, untuk menolong hajatnya, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Dalam hadis dari Imam At-Tabrani. Jadi jangan sampai kita punya pandangan bahwa, ya, ibadah yang mahdoh atau ibadah yang hubungannya khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, nilainya lebih tinggi daripada ibadah, ya, muamalah. Dua-duanya penting, ya, dan kita timbang sebelah. Ya, jadi ibadah khairu mahdoh, ibadah muamalah nilainya lebih tinggi, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Sampai-sampai iktikaf di Masjid Nabi selama sebulan penuh, itu nilainya lebih rendah daripada kita menolong saudara kita sesama muslim. Menolong kan berarti ibadah muamalah, hubungan kita dengan manusia yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi. Jadi para suami, salah satu, ya, indikator dia berakhlak mulia, ya, yang paling utama adalah dia berbuat baik, berakhlak baik terhadap orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan istri, dan kemudian nanti kepada keluarga. Maka itulah mukmin yang sempurna akhlaknya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari dunia. Ini
Dalam tafsir maksudnya bukan menyeimbangkan ya, antara ibadah dunia dengan akhirat. Maksud dari ayat ini adalah janganlah melupakan nasibmu ya, dari kehidupan dunia adalah apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dunia seperti makanan, minuman, pakaian, ya, tempat tinggal, menikah dan lain-lain boleh kita nikmati. Rabbmu memiliki hak darimu agar diibadahi, akan tetapi dirimu juga memiliki hak, istrimu pun memiliki hak, maka tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ya, kita harus beribadah secara adil, ibadah makhdhah maupun ibadah ghair makhdhah. Kemudian pelajaran yang terakhir yaitu saling menasihati sesama muslim. Jadi antara sahabat Salman dengan sahabat Abu Darda, jadi saling menasihati. Tujuannya adalah agar ya, orang-orang yang beriman itu semuanya bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Karena orang yang saling menasihati itu akan menjadi orang yang tidak merugi. Ya, surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka sebagai seorang muslim ya, kita harus saling menasihati antara sesama kita. Dan dalam menasihati tersebut harus menggunakan adab. Ada 5 adab yang harus kita lakukan ketika kita saling menasihati. Yang pertama adalah niatnya benar. Jadi betul-betul niatnya karena Allah. Menasihati bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, menasihati sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Kalau kita tidak tahu, maka bilang saja tidak tahu. Jangan menjadi orang yang sok tahu, sesuai dengan kadar keilmuan kita. Kemudian tidak di depan orang banyak. Kalau menasihat itu sebaiknya secara ya mungkin sembunyi. Karena kalau kita menasihati orang lain di depan orang banyak itu ibarat kita menghinanya. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Janganlah engkau menasihati orang lain di depan orang banyak. Itu sama juga dengan kita menghina orang tersebut. Kemudian yang kelima adalah dengan sabar. Ya, saling menasihati itu dengan kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu pelajaran yang saya ambil dari kisah tadi. Ya, jadi mari kita tidak berlebih-lebihan dalam beribadah ataupun dalam melakukan aktivitas kehidupan kita di dunia. Kemudian kita berusaha agar ibadah kita sempurna, kita jalankan secara adil, ya, ibadah relasi hubungan kita dengan Allah, kemudian ibadah muamalah kita, hubungan kita dengan sama manusia. Kemudian mari kita saling nasihati agar kita menjadi orang yang beruntung, ya, tidak menjadi orang yang rugi dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.